Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Seorang pria di desa Lembang, Luhai, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan tewas ditembak senapan angin oleh kerabatnya sendiri. Pelaku menyerahkan diri ke Polsek Kajang. Peristiwa berawal dari korban yang mendatangi rumah pelaku yang merupakan keponakannya. Sejumlah modus dilakukan sindikat perdagangan bayi guna mengelabui para korbannya. Di Medan, Sumatera Utara, uang hasil penjualan bayi digunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Sementara di Tabanan, Bali, Kejari menutup sebuah yayasan yang terbukti melakukan penjualan bayi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap sindikat pembobol rekening bank hingga 204 miliar rupiah melibatkan 9 orang pelaku. Mereka termasuk karyawan bank serta komplotan pelaku kasus penculikan dan pembunuhan kacap bank pemerintah M. Ilham Pradipta. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 di sekitar Banyuwangi, Jawa Timur menyebabkan kerusakan masjid dan warga berhamburan keluar rumah. Kericuhan mewarnai eksekusi pengosongan ruko hasil lelang berlantai 4 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jurusita Pengadilan Agama yang dikawal polisi saat hendak membacakan risalah hasil lelang diadang ratusan massa dan kericuhan tidak terhindarkan. Sekretaris Utama PPATK Irjen Pol Albert T. Sianipar mengungkap cara pelaku memindahkan rekening dorman yang dibobol dan berupaya untuk mengaburkan transaksi keuangan. Mulai dari smurfing, metode U-turn hingga masuk ke perusahaan jasa remittance dan masuk ke dompet digital. Sementara pakar digital forensik Ruby Alamsyah mengungkapkan selain keterlibatan pihak internal bank, kepemilikan data pemilik rekening nganggur menjadi salah satu faktor rekening dorman bisa dengan mudah dikuras. Tim gabungan Polresta Bengkulu menangkap seorang pelaku begal yang selama ini meresahkan warga kota Bengkulu. Saat penyergapan, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berupaya melarikan diri. Diduga karena cemburu dan curiga, seorang suami tega membakar istrinya di Indragiri, Hulu Riau. Akibatnya korban mengalami luka bakar di sebagian tubuh sehingga harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Badan Gizi Nasional atau BGN buka suara mengenai banyaknya mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi atau SLHS. Padahal sertifikasi itu menjadi bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan. Ketua Pengurus Pusat IDAI Biprim Basarah Yanwarso turut prihatin dengan tingginya angka keracunan pada siswa yang tembus lebih dari 5.000 kasus dari berbagai daerah. IDAI mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi total program makan bergizi gratis pasca maraknya kasus keracunan pada anak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta aparat penegak hukum untuk terjun menginvestigasi kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini guna mengusut kasus keracunan hidangan MBG yang terjadi di beberapa daerah. Pemirsa, Indonesia dan Kanada resmi mempererat hubungan strategis di bidang ekonomi dan pertahanan, salah satunya penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau ICA. Terakhir ke topik yang ketiga, pemirsa, Patrick Kluivert resmi memanggil 28 pemain untuk bergabung dalam skuad Timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Oleh Romani masuk dalam skuad setelah sebelumnya diprediksi tidak bisa bermain akibat cedera. Pemirsa, Taman Kanak-kanak untuk anjing menjadi fenomena sosial baru di Korea Selatan. Seiring turunnya angka kelahiran, banyak rumah tangga berubah mengasuh bayi berbulu sebagai cara mengurangi kesepian di dunia modern. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Top News untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.